Shalom, selamat hari Minggu, salam dalam kasih Kristus kepada jemaat Tuhan, GPGH dikasih Tuhan. Saat ini kita akan beribadah kembali secara online karena PPKM, tapi kita terus berdoa supaya keadaan semakin membaik sehingga kita bisa kembali beribadah di gereja bersama-sama. Ibadah ini akan disertai dengan perjamuan kudus, jadi bagi Bapak Ibu yang ada di rumah bisa mempersiapkan secara masing-masing dan dipimpin oleh kepala keluarga. Kita akan mulaikan ibadah kita saat pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih dan karunia-Mu dalam kehidupan kami. Pemeliharaan Tuhan sampai hari ini bagi kami bersyukur untuk semua pertolongan-Mu ya Tuhan. Kembali kami akan beribadah walaupun dari rumah masing-masing Tuhan, tapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau bekerja dengan cara-Mu yang ajaib bagi kami. Saya Tuhan, kami bawa hati kami minta ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, sucikan dan kuduskan kehidupan kami, sehingga ya Tuhan, kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu dan berkat Tuhan turun nyata atas kehidupan kami. Berkatilah ya Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya, berkati hamba-hamba-Mu yang melayani-Mu pagi hari ini, berkati jemaat Tuhan yang mendengarkan melalui dari rumah masing-masing Tuhan, lewat YouTube, lewat apapun Tuhan memberkati menyertai. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bawa hati kita datang kepada Tuhan. Tuhan berkata bahwa kasih Tuhan itu setinggi langit dari bumi, sejauh timur dari barat, sedalam samudra dan sebagainya. Kita puji nama Tuhan, betapa besar kasih Tuhan bagi hidup kita. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Pengampunan Tuhan yang memulihkan hidup kami. Haleluya. Syukur. Sejauh timur dari barat, Dia membuang segala dosa kita. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut
syukur kepada Tuhan. Kita mau sembah Dia. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan. Oh, syukur Bapa. Syukur Yesus. Kau layakkan kami jadi anak-Mu Tuhan. Kau hapus segala dosa kami Tuhan. Oh, terima kasih Allah yang hidup. Haleluya, 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 Yesus. Kuasa-Mu ajaib Tuhan. Haleluya. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Tuhan. Mari sembah Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Oh, ya Rabbana, ya Rabbana. Sungguh indah kasih-Mu Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Maha Baik. Haleluya. Syukur. Terima kasih Allah. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Kau berikan bagi hidup kami. Hidup kami jadi berarti Tuhan karena pengampunan-Mu memulihkan hidup kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan kayak menjadi milik-Mu Tuhan. Hidup kami dalam tangan-Mu ya Allah. Haleluya Yesus Tuhan. Engkau Tuhan, pemilik hidup kami. Dia Allah yang tidak pernah gagal, tidak pernah lalai menepati setiap janji-Nya dalam hidup kita. Engkau yang lebih tahu Tuhan. Sama-sama katakan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Haleluya. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak
Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Dia sungguh luar biasa dalam hidup kita, amin. Haleluya. Kita mau puji-puji nama Tuhan, kita tinggikan nama Allah. Bahwa Tuhan jugalah, Dialah gunung batu kita, Dia kota benteng dan perlindungan kita. Mari kita puji nama Tuhan, kita boleh bertepuk tangan di rumah masing-masing, kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Bahwa Tuhan juga kota benteng, bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Bahwa Tuhan jugalah, bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Katakan, aku percaya, aku percaya akan Dia perlindunganku, aku percaya akan Dia tanduk selamatku, aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Haleluya. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya Tuhan, aku percaya akan Dia perlindunganku, aku percaya akan Dia tanduk selamatku, aku percaya akan Dia sang perisaiku yang tinggi. Aku percaya akan Dia, aku percaya akan Dia tanduk selamatku, aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Dia tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. Amin. Tempat perlindungan yang tinggi. Haleluya, puji nama Tuhan. Dialah perlindungan kita dari tempat yang maha tinggi. Pertolongan kita adalah dari Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Sungguh Tuhan baik dalam hidup kita. Kita akan siapkan hati kita mau terima firman Tuhan. Kita mau terima juga nanti perjamuan kudus. Kita mau siapkan hati kita, Allah kita yang rela menderita bagi setiap hidup kita. Kita naikkan pujian di Kalvari, Yesus telah mati buatku. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya.
Yesus rela menderita dan sengsara, dan tersalib untuk menebus dosa. Dia terhina, dia tertikam, mengalir darahnya. Di Kalvari seutuh kasih telah dia berikan. Di Kalvari Yesus telah mati. Di Kalvari Yesus telah mati buatku. Di Kalvari darahnya sucikan dosaku. Di Kalvari dia selamatkan jiwaku. Dia berikan hidupnya karena dia cintaku. Haleluya. Yesus rela menderita dan sengsara, dan tersalib untuk menebus dosa. Dia terhina, dia tertikam, mengalir darahnya. Di Kalvari mempelai telah dia berikan. Di Kalvari Yesus telah mati buatku. Di Kalvari darahnya sucikan dosaku. Di Kalvari dia selamatkan jiwaku. Dia berikan hidupnya karena dia cintaku. Dia berikan hidupnya karena kasihnya. Dia berikan hidupnya karena dia cintaku. Dia berikan kasihnya. Dia berikan hidupnya karena dia cintaku. Puji Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau beri pada kami di pagi hari ini Tuhan. Kau masih memberikan kami nafas kehidupan. Kami masih boleh mendengarkan Tuhan puji-pujian, ikut dalam ibadah online Tuhan. Dan kami akan bersama-sama menerima kebenaran firman-Mu Tuhan.
Persiapkan setiap hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan persiapkan setiap kami juga nanti kami akan menerima tubuh dan darah-Mu Yesus. Kami bersyukur ya Bapa, biarlah Roh Kudus sendiri yang memimpin setiap kami Tuhan. Dalam kami Tuhan menerima kebenaran-Mu dan memampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama menerima firman Tuhan dan juga nanti kita akan bersama-sama menerima perjamuan kudus tubuh dan darah Yesus ya, yang sudah tersalib menjadi penebus untuk kita sekalian ya. Sebelum kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, ada beberapa pengumuman. Yang pertama adalah ibadah sepanjang minggu ini kita masih dalam juga suasana menunggu ya. Kita masih menunggu pengumuman dari pemerintah lagi, apakah PPKM ini akan diperpanjang lagi ataukah tidak ya. Dan kita akan bersama-sama tetap ya berharap, berdoa kepada Tuhan agar pandemi ini dapat segera berlalu ya. Yang kedua, persekutuan doa online. Bapak Ibu, kalau ada waktu, kalau ada kesempatan, kalau ada kesaksian, ada pergumulan, ya kita bisa bersama-sama berdoa setiap Jumat malam jam 19.45 atau jam 8 kurang seperempat ya, sampai jam 21 melalui Zoom, aplikasi Zoom ya. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada waktu, ada kuota ya, kesempatan, ada wifi ya, pergunakan untuk Tuhan ya. Kita tidak tahu Tuhan beri kita kesempatan sampai kapan, tapi kalau Tuhan izinkan ya, berikan kesempatan kepada kita, mari kita pergunakan segala apa yang Tuhan percayakan pada kita dengan sebaik-baiknya ya. Kita dapat mendengarkan kesaksian-kesaksian bagaimana mereka yang kemarin sakit ya, mereka yang isolasi mandiri, mereka yang ada di rumah sakit, mereka dapat menerima anugerah Tuhan, dipulihkan Tuhan ya, menerima pertolongan daripada Tuhan. Dan ini menguatkan setiap kehidupan kita ya. Dan kita terus berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian dalam apapun yang menjadi pergumulan setiap anak-anak Tuhan. Mungkin mereka yang juga masih ada dalam satu isolasi mandiri, mereka yang masih bergumul dengan sakit penyakit, supaya Tuhan tolong ya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama masuk di dalam kebenaran firman Tuhan ya. Kita akan bersama-sama masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Ada satu hal yang saya pergumulkan ya dalam kita menjalani masa-masa ini adalah ketika kita dihadapkan pada satu suasana yang tidak mudah ya. Di sisi lain masyarakat ya, bahkan anak-anak Tuhan ya, dapat juga menjadi orang-orang yang tidak lagi peduli dengan Tuhan. Orang-orang yang tidak lagi ingat dengan Tuhan, menjadi orang yang apatis ya, tapi di sisi lain juga kritis, tapi tidak mau ingat pada Tuhan ya. Nah, di sini pentingnya bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk terus mengingat kasih karunia Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita, agar kita tidak menjadi, kalau orang katakan di zaman sekarang, pribadi yang overthinking ya, terlalu banyak pikiran, terlalu banyak hal-hal yang dipikirkan, dan itu membuat kehidupan kita menjadi tidak bersukacita, kehidupan kita tidak ada damai sejahtera. Karenanya pagi ini saya akan berikan satu tema, yaitu overthinking dan korban Kristus sebagai pengingat ya. Overthinking dan korban Kristus sebagai pengingat.
Kita buka bersama-sama satu ayat ya. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11, ayat kita biasanya dalam perjamuan kudus. 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, terlebih kita juga yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, 2 kali dalam surat kepada jemaat di Korintus, Paulus mengingatkan tentang bagaimana pentingnya perjamuan tubuh dan juga darah Kristus. Ya. Dikatakan, tubuhku, inilah tubuhku, tubuh Yesus yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di ayat 25 dikatakan, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. 2 kali Paulus mengutip perkataan Tuhan Yesus tentang apa? Peringatan, mengingat tubuh dan darah Yesus, mengingat korban Kristus. Ini yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengingat tubuh dan darah Yesus, ketika kita mengingat korban Kristus, kita ingat akan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita ingat akan Kristus Yesus yang sudah mau rela berkorban, mati di kayu salib untuk menyelamatkan setiap kehidupan manusia. Nah, ini yang perlu kita ingat-ingat terus Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Kalau kita lihat dalam kehidupan ini, di masa-masa seperti ini, di tengah banyaknya pergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa menjadi pribadi yang gampang lupa, ya. Terbawa oleh arus dunia ini, terbawa oleh arus pandemi ini, ya. Mungkin lupa karena kondisi, mungkin lupa karena kesehatan, mungkin lupa karena masalah ekonomi, masalah pendidikan, dan lain-lain. Kita jadi pribadi yang dikatakan overthinking, ya, berpikir terus, memikirkan hal-hal yang begitu banyak di dalam kehidupan kita. Masyarakat demikian juga, kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, semua dikomentari, semua dibahas, ya. Ada kebijakan apa, ada apa, penemuan apa, semua dibahas, semua dikomentari. Kita melihat jadi banyak orang yang kritis, ya. Kritis secara pendapat, ya. Mereka berkomentar tentang begitu banyak hal. Tapi di sisi lain ada juga mereka yang tidak mau peduli, apatis dengan segala kondisi ini. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kecenderungan ini kita melihat seringkali dapat membuat manusia jatuh ke dalam satu situasi stres, depresi, ya, takut banyak hal. Ya. Kalau kita melihat dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa saja juga jatuh dalam kondisi seperti ini di masa-masa yang tidak mudah ini. Ya. Orang bisa dengan mudah ketakutan karena berita-berita, tapi di sisi lain orang jadi juga ada yang tidak peduli sama sekali dengan berita-berita, tidak percaya sama sekali dengan berita-berita. Nah, kita melihat betapa kita dihadapkan pada satu situasi yang begitu banyak perbedaan
di sana sini. Begitu banyak hal-hal yang kalau kita masukkan semua dalam hati kita, masukkan semua dalam pikiran kita, kita menjadi orang yang overthinking. Akibatnya apa? Lupa dengan Tuhan. Lupa dengan pentingnya beribadah, berdoa. Ya, lupa dengan pentingnya kita bersama-sama bersekutu meskipun secara online. Ya. Orang-orang menjadi stres karena apa? Merasa dirinya tidak dihargai. Ya. Merasa masih perlu pembuktian diri, masih perlu membuktikan diri. Kalau dalam bahasa anak muda sekarang, orang-orang menjadi insecure, tidak merasa aman dengan hidupnya, takut ditinggalkan, dan lain-lain. Seringkali kita menjadi lupa bahwa hidup kita ini berharga di mata Kristus. Berharga bukan karena kita mampu, bukan karena kita bisa, tapi karena apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu menambahkan apa-apa untuk membuktikan keberhargaan kita di hadapan Tuhan. Dengan kita beriman kepada Kristus, dengan kita menghargai korban Kristus, dikatakan kita menjadi pribadi yang berharga di mata Tuhan. Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana dengan kehidupan kita di hari-hari ini? Apakah kita menjadi orang yang begitu banyak berpikir tentang banyak hal, overthinking, sehingga tidak ada satu waktu pun dengan Tuhan? 24 jam kita hanya berada mungkin di depan layar HP. 24 jam kita hanya mungkin disibukkan dengan situasi-situasi, disibukkan dengan berita-berita yang seringkali dapat menakutkan dalam kehidupan kita. Bahkan tidak ada waktu untuk saat teduh. Bahkan tidak ada waktu untuk membaca firman Tuhan. Ya. Bahkan tidak ada waktu untuk bersekutu bersama. Berdoa bersama pun kita mungkin berat, ya, abot alot. Karena apa? Kita berpikir itu bukan hal yang paling penting. Kita berpikir itu bukan hal yang kita butuhkan saat ini. Nah ini Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan katakan, jangan sampai kita didikte oleh pikiran kita yang terlalu banyak itu, sehingga kita lupa pada Tuhan, sehingga kita menjadikan Tuhan sebagai nomor sekian di dalam kehidupan kita, yang terakhir di dalam kehidupan kita. Baik dari anak kecil, ya, didik agar menghargai firman Tuhan, agar menghargai doa, ya. Remaja, pemuda, jangan hanya sibuk dengan main HP, main game, ya. Untuk membuktikan diri saya hebat, wah saya yang paling hebat, saya yang paling bisa. Atau dengan hal-hal lain, membuktikan diri dengan berbagai macam hal yang sebenarnya itu pada akhirnya membuat kita jenuh, lelah, tidak semangat, dan lupa pada Tuhan. Ya. Kalau kita diingatkan orang tua tentang doa, tentang baca firman, kita malah cuek. Ya. Kita jadikan itu sebagai sesuatu yang nanti saja bisa. Demikian juga kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai mungkin orang yang bekerja, orang tua, ya, lansia, keluarga demi keluarga, mari sama-sama kita gunakan waktu kita dengan kita mengingat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan hanya kita disibukkan dengan berbagai macam pikiran, kekhawatiran, dan hal-hal yang membuat kita lupa pada Tuhan sama sekali. Sehingga tidak bisa berdoa, tidak bisa baca firman, ya, tidak bisa bersekutu bersama-sama, padahal mungkin kita memiliki banyak fasilitas di dalam kehidupan kita, ya. Tidak bisa kita ingat pada Tuhan, ya. Nah, ini Bapak Ibu Saudara sekalian, pentingnya dalam kehidupan kita untuk kita setiap saat diingatkan tentang Tuhan, ya. Diingatkan tentang Tuhan. Seperti saya katakan di doa online kemarin, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita baru seringkali menghargai waktu ketika kita diizinkan sakit oleh Tuhan, diizinkan isolasi mandiri, diizinkan berada di ruang rumah sakit. Ketika kita lihat waktu kok lama sekali bergerak, ya. Jam 1, jam 2, jam 3, lama sekali, ya. Kita yang mungkin
pernah mengalami hal itu tahu ya, betapa bosannya, betapa tidak menyenangkannya ya, betapa tidak enaknya ketika harus menghabiskan waktu hanya berdiam dan lain-lain. Ya. Jangan sampai kalau kita baru punya masalah, baru sakit, diizinkan sakit, baru kita ingat sama Tuhan. Kalau kita sehat, kalau kita diberi kekuatan, kalau kita masih mampu, seringkali kita lupa bahwa kuatnya kita ini dari Tuhan. Bahwa waktu yang diberikan kepada kita ini dari Tuhan. Ada batasnya. Kita tidak tahu kapan. Ya. Sehingga kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, saat kita diizinkan Tuhan mengalami masalah, baru disitulah kita ingat pada Tuhan. Ya. Tapi seperti bangsa Israel, kalau kita melihat Bapak Ibu, diizinkan ada masalah, ingat pada Tuhan, datang pada Tuhan, bertobat. Setelah selesai masalahnya, setelah selesai pergumulannya, seringkali apa yang terjadi? Lupa lagi pada Tuhan. Tidak lagi menganggap Tuhan sebagai yang terutama di dalam kehidupannya. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan, ya, seperti yang kita baca tadi. Dikatakan tiap bulan kita peringati perjamuan kudus sebagai apa? Peringatan akan aku. Sebagai peringatan akan apa yang Tuhan Yesus perbuat di dalam kehidupan kita. 24 jam Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Berapa banyak waktu kita mengingat Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan, bersekutu dengan keluarga kita. Ya. Jangan sampai waktu-waktu yang berharga itu dirampas oleh iblis, ya, dirampas oleh dunia ini. Waktu bersama dengan keluarga, tapi pada akhirnya anak-anak malah main, ya, malah sibuk dengan teman-temannya yang lain, sibuk, ya, main apapun, ya. Akhirnya terampas waktunya, waktu yang harusnya berharga bersama dengan keluarga. Masalah-masalah yang terjadi juga bisa membuat kita kemudian pikirannya penuh overthinking. Ya. Overthinking Bapak Ibu bisa membuat pikiran kita mengembara kemana-mana, tetapi tidak membuat kita melakukan apa-apa. Overthinking bisa membuat pikiran kita bergerak kemana-mana, mengembara kemana-mana, tanpa kita bisa tahu apa yang harus kita perbuat. Disitulah Bapak Ibu kalau kita melihat di dalam pikiran-pikiran kita itu, adakah kita semenit saja, sedetik saja mengingat Tuhan, ya, menghargai kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau saya simpulkan, orang yang overthinking seringkali adalah karena dia fokus hanya kepada dirinya sendiri. Apa yang orang lain katakan tentang saya, wah masih hebat, luar biasa, bisa membuktikan diri, banyak prestasi dan lain-lain. Seringkali membuat ketika situasi tidak nyaman, kita takut apa yang orang lain katakan tentang kita, apa yang orang lain anggap tentang kehidupan kita. Kita tidak mau orang tidak menghargai kita, kita tidak mau orang tidak mempedulikan kita. Ya, itu orang yang overthinking. Ya, dari apapun yang kita kerjakan, jangan hanya fokus kepada diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apa? Akibatnya seringkali kita bisa lupa pada Tuhan. Ya. Karena apa? Manusia mudah lupa. Ya, saat ada masalah baru datang pada Tuhan. Saat ada pergumulan baru datang pada Tuhan. Sudah selesai masalahnya, sudah selesai pergumulannya, lupa lagi pada Tuhan. Di Alkitab pun ada, kita melihat dalam Lukas pasal 17. Lukas pasal 17 ayat yang ke-12. Lukas pasal 17 ayat yang ke-12. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus
dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kita lihat Bapak Ibu, gampang sekali kita lupa kalau sudah ditolong Tuhan. Gampang sekali lupa kalau situasi sudah nyaman, enak. Kalau situasinya tidak ada masalah, tidak ada pergumulan. Ya. Tapi kalau ada masalah, ada hal-hal yang dipergumulkan, mudah sekali kita ingat pada Tuhan. Tapi kalau semua sudah selesai, dikatakan dari 10 orang kusta, hanya 1 yang kembali untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan. Ya. Bagaimana dengan kita? Kalau mungkin anak-anak sekolah, kalau kita sudah selesai ujian, apakah kita pertama kali bersyukur pada Tuhan, sudah diselesaikan ujiannya? Atau kita langsung main-main sama teman-teman? Ya. Kalau kita sudah mungkin diselesaikan masalahnya oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita punya pergumulan, apakah kita akan pertama kali bersyukur pada Tuhan? Atau kita kemudian sudah rasanya plong, bebas, apa saja? Ya. Nah ini Bapak Ibu, dikatakan jangan hanya saat ada masalah datang pada Tuhan. Ya, kalau sudah ditolong Tuhan pun jangan lupa bersyukur pada Tuhan. Jangan lupa datang pada Tuhan, memuji nama Tuhan, dikatakan dengan suara nyaring memuliakan Allah. Ya. Kita yang di rumah yang sedang mendengarkan ibadah ini Bapak Ibu, bagaimana sikap hati kita? Bagaimana sikap kita saat kita beribadah kepada Tuhan? Apakah dengan satu sikap yang santai saja, ya, tidak serius, disambi, ya, melakukan banyak hal? Ataukah kita fokuskan diri kita untuk benar-benar beribadah? Ya, ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau di waktu yang lalu saya katakan berpeganglah pada Tuhan yang tidak tergoncangkan. Ya, di Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-28. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ya, ini Bapak Ibu. Kalau kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, kalau kita mengingat kasih Tuhan, kalau kita menghargai korban Kristus, kita menghargai apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, kita menghargai keselamatan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, dikatakan beribadahlah dengan hormat dan takut. Doa, baca firman itu jadikan hal yang utama, jangan jadikan hal yang belakangan. Ya. Mari remaja, anak muda, anak kecil, Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah dewasa, kita semua dalam keluarga demi keluarga, jadikan Tuhan itu sebagai prioritas dalam hidup kita. Ya. Didik anak-anak kita dalam takut akan Tuhan. Ya. Ini Bapak Ibu menjadi kunci bagaimana kita menghargai, ya, kasih karunia Tuhan. Itu tandanya orang yang menghargai kasih karunia Tuhan. Bukan hanya ingat pada Tuhan waktu ada masalah. Bukan hanya datang pada Tuhan waktu ada pergumulan. Tetapi dalam kita beribadah pun dikatakan dengan hormat dan takut. Karena apa? Kita mengingat kasih Tuhan. Karena kita ingin terus mengenal Tuhan. Bersyukur atas pertolongan Tuhan. Seperti seorang kusta. Ya, 1 dibanding 10, ya, 1/10. Itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Hanya 1 dari 10 yang datang pada Tuhan yang bersyukur. Jangan sampai kita menjadi bagian yang 10 itu. Sudah ditolong Tuhan, tapi lupa kepada Tuhan. Jangan sampai kita ingat pada Tuhan hanya waktu ada masalah, hanya waktu ada pergumulan. Tetapi dalam berbagai macam hal, dalam setiap situasi selalu ingat pada Tuhan. Ajak anak kita, cucu kita semuanya ingat pada Tuhan, utamakan Tuhan. Ya, ini Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sebabnya di pagi hari ini
Firman Tuhan ingatkan setiap kehidupan kita untuk terus kita menghargai Tuhan. Bahkan walaupun kita ibadah online, kita percaya Tuhan hadir. Tuhan membimbing, Tuhan memimpin setiap ibadah kita. Dimanapun kita berada, Tuhan mampu untuk melawat kita. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mari kita hargai kasih Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah-Nya. Ada satu lagu yang akan kita sama-sama nyanyikan. Dan biarlah pengenalan kita pada Tuhan membuat kita menjadi pribadi yang terus mengingat kasih Tuhan, menjadi pribadi yang terus menghargai keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Sambil Bapak Ibu Saudara sekalian dapat mempersiapkan anggur dan roti dalam bentuk apapun, kita akan nyanyikan lagu ini dengan kesungguhan hati. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Kurasakan kehadiran-Nya. Ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak tuk terima pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Kurasakan kehadiran-Nya. Ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak tuk terima pujian. Katakan, nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Katakan, nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, 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 haleluya.
Persiapkan setiap hati kami Tuhan. Ingatkan kami akan kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami menghargai korban-Mu Tuhan. Ajar kami menghargai keselamatan yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga kami tidak hanya ingat akan Engkau di saat-saat kami susah, di saat ada pergumulan, tapi terus kami mengingat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, mulialah nama-Mu Yesus. Haleluya. 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 Syukur Yesus Tuhan. Hirama sandiara makarana maka nama yara nama sandi. Terima kasih Tuhan. Syukur Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Persiapkan setiap hati kami Tuhan. Biarlah kami meriksa setiap kehidupan kami sebelum kami menerima tubuh dan darah-Mu Yesus. Engkau yang mengampuni kami Tuhan segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Engkau yang sucikan, kuduskan setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan terima tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan sama-sama terima tubuh dan darah Yesus. Mari sama-sama kita angkat roti yang ada di tangan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin, haleluya. Sama-sama kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Kita angkat cawan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Sama-sama kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nanti dengan hormat Ibu Gembala untuk berdoa bagi kita sekalian. Ya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kita sudah terima pejaman kudus tubuh dan darah Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami bersyukur hanya oleh anugerah-Mu Bapa. Pagi hari ini kembali kami boleh bersekutu dengan Engkau. Kami semua dikasih kesehatan, kekuatan, dan panjang umur. Kami masih boleh menerima pejaman kudus ini. Kami bersyukur hanya atas kemurahan-Mu Bapa dan anugerah-Mu. Terima kasih ya Bapa, buat pejaman kudus ini. Setiap pribadi lepas pribadi yang menerima, beri kekuatan, kesehatan,
Dan Tuhan berikan mereka lebih sungguh-sungguh, lebih setia mentaati kebenaran firman-Mu Bapa. Berkati mereka semuanya, bahkan yang keluarga, yang belum keluarga, baik anak-anak sekolah minggu, semua Tuhan memberkati. Berkati usaha pekerjaan mereka, Tuhan tolong rumah tangga, semua Tuhan memberkati mereka. Dimanapun Tuhan, di dalam rumah, di luar rumah, di pekerjaan, bahkan di mana di kantor, di mana Tuhan yang apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan, Tuhan Engkau yang memberkati mereka Tuhan. Dan pertolongan-Mu dimanapun Tuhan, lindungi, jagai mereka Bapa. Saat ini kami memerlukan setiap pertolongan-Mu dimanapun kami berada, setiap saat, setiap detik Tuhan tolong. Kami perlu perlindungan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu yang kuat, yang maha tinggi. Engkau ya Allahku yang ajaib, yang luar biasa. Engkau senantiasa yang memberkati kami semua. Sudah diberkati lewat pejaman kudus-Mu ya Bapa. Dan Engkau selalu, Engkau berjanji oleh akan pejaman kudus-Mu, Engkau bersama kami dan kami di dalam Engkau, Engkau di dalam kami. Tuhan terima kasih banyak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati semua hamba-hambanya yang telah melayani Engkau, baik yang bawa firman, gembala di sini, Tuhan memberkati keluarganya, Tuhan pakai mereka, Tuhan berkati pelayanan, pakai lebih lagi Tuhan, semuanya untuk hormat dan muliakan nama-Mu. Berkati seluruh yang memimpin musik, semua bagian apapun Tuhan, memberkati mereka semua. Bahkan seluruh jemaat sudah diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita tadahkan tangan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga. Haleluya, haleluya. Oh Yesus mempelaiku, terima kasih buat penyertaan-Mu. Oh Yesus mempelaiku, terima kasih buat keselamatan yang Kau beri. Oh Yesus mempelaiku, terima kasih buat pembelaan dan pemeliharaanmu. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati, amin.